Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Berikut kasus-kasus korupsi dengan nominal-nominal yang sangat fantastis. Asabri. Kasus korupsi PT Asabri ini bermula dari kong-kali-kong penempatan investasi yang dilakukan manajemen lama perusahaan dengan sejumlah pihak di luar Asabri. Pihak luar itu salah satunya adalah Beni Cokro. Beni Cokro dituntut hukuman mati oleh jaksa karena merugikan keuangan negara 22,7 triliun terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Selain itu, jaksa menyebut Beni terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan terdakwa lain dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, Beni Cokro Saputro diduga melakukan perbuatannya bersama-sama dengan 7 terdakwa lain. Di antaranya, Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai dengan Juli 2020 Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, Dirut PT Asabri 2012 sampai dengan Maret 2016 Maijen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri. Kemudian, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 sampai dengan Agustus 2019 Hari Setianto dan Dirut PT Eureka Prima Jakarta Lukman Purnomo Sidi. Lalu, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, serta Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2012 sampai dengan Juni 2014, Bahtiar Effendi. Selain itu, terdapat 1 terdakwa yakni, Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 1 Juli 2012 sampai dengan 29 Desember 2016 Ilham Wardana Bilang Siregar. Majelis Hakim menjatuhkan 2 vonis terhadap Beni Cokro, yaitu vonis nihil atas dakwaan primer melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan vonis tambahan berupa pembayaran uang pengganti 5,7 triliun. Bansos COVID-19. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemensos pada 4 hingga 5 Desember 2020. Penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait korupsi bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Kemudian pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara saat itu sebagai tersangka kasus. Ketua KPK Firly Bahuri saat itu mengatakan pejabat pembuat komitmen pada program Bansos di Kemensos diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah Bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi COVID-19. KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu Juliari, Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, ketiganya adalah penerima, dan sebagai pemberi yaitu Ardian IM dan Heri Sidabuke. Menurut Firly, pada pelaksanaan paket Bansos Sembako periode pertama, diduga telah menerima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut, selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Selvi untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos Sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari. Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan Bansos COVID-19 sekitar 32,4 miliar. Juliari dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun plus denda 500 juta pada 23 Agustus 2021 oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar. Selain itu, Hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. BLB. Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia, atau BLB menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia.
BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank Indonesia mengalokasikan bantuan kepada 48 bank di Indonesia melalui skema BLBI dengan besaran mencapai 144,53 triliun. Namun, pada 2000, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan indikasi kerugian negara sebanyak 138,7 triliun dari penyaluran dana BLBI. Selain itu, hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperlihatkan penyimpangan dana hingga 54,5 triliun oleh 28 bank penerima dana BLBI tersebut. Pada 2004 pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, Syamsul Nur Salim berhasil mendapatkan surat keterangan lunas oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang biasa disebut BPPN. Namun, setelah diusut KPK, terdapat dugaan kerja sama antara Syamsul dengan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Syafruddin kemudian dijatuhi vonis 13 tahun penjara di pengadilan, karena dianggap merugikan negara dalam upayanya membantu Syamsul menggelapkan 4,5 triliun. KPK dikabarkan menutup penyidikan terhadap Syamsul dengan alasan kepastian hukum lantaran Syafruddin sebelumnya telah divonis bebas oleh Mahkamah Agung dengan pengajuan kasasi. IKTP. Kasus pengadaan IKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Kasus korupsi proyek IKTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin. KPK kemudian mengungkap adanya kong-kali-kong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan IKTP pada 2011 hingga 2012. Dalam perkara pokok kasus korupsi IKTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Rincian uang korupsi tersebut dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7% atau senilai 365,4 miliar, anggota Komisi 2 DPR 5% atau senilai 261 miliar, Setia Novanto dan Andi Narogong 11% atau senilai 574,2 miliar, Anas dan Nazarudin 11% atau senilai 574,2 miliar, serta sisa 15% atau senilai 783 miliar akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Novanto sempat membantah dan mengelak. Ia bahkan mengajukan pra-peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Sempat memenangkan pra-peradilan, akhirnya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan terus berproses hingga divonis bersalah. Pengadilan sudah memvonis bersalah kepada 8 orang yang terlibat dalam kasus korupsi IKTP. Dengan rincian Sugiharto 5 tahun penjara, Irman 7 tahun penjara, Andi Naragong 8 tahun penjara, Setia Novanto 15 tahun penjara, kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK setahun setelahnya, Anang Sugiana Sudiharjo 6 tahun penjara, inkrah setelah banding dan PK. Made Oka Masagung 10 tahun penjara, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo 10 tahun penjara, Markus Nari 6 tahun penjara. Jiwasraya. Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual dan akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada 6 terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. 4 terdakwa yaitu mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya atau AJS Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hari Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, telah dijatuhi vonis terlebih dahulu pada 12 Oktober 2020.
Dua terdakwa lainnya yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hansen International Beni Cokrosaputro, baru dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pada 26 Oktober 2020. Mereka semua dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim. Pelindo II. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo R.J. Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Dalam kasus ini, Lino juga diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina dalam pengadaan 3 unit QCC. Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia, atau Pelindo II, R.J. Lino dituntut hukuman 6 tahun penjara. R.J. Lino juga dituntut membayar denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut R.J. Lino terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 3 unit kuai kontainer kren atau QCC di PT Pelindo II tahun 2010. Jaksa menilai R.J. Lino terbukti merugikan negara senilai total 28,82 miliar untuk pengadaan dan perawatan 3 unit QCC. R.J. Lino dinilai jaksa telah menguntungkan perusahaan asing asal Cina yaitu Wuxihua Dong Heavy Machinery atau HDHM sebagai pengada QCC. Upaya menguntungkan itu dilakukan dengan 3 hal. Pertama, menunjuk langsung HDHM sebagai pengada 3 unit QCC padahal hal itu melanggar peraturan BUMN. Kedua, R.J. Lino memberikan kesempatan pada HDHM untuk melakukan survei lapangan ke 3 pelabuhan yaitu Pelabuhan Palembang, Panjang, dan Pontianak. Terakhir, jaksa menilai R.J. Lino menguntungkan HDHM karena telah melakukan pembayaran sebelum perusahaan itu memenuhi semua kewajibannya. Sangat miris sekali yang melihat para pejabat-pejabat negara kita yang menikmati uang haram hasil korupsi di atas kehidupan rakyatnya yang makin sulit dari tahun ke tahun. Menurut kalian perlu tidak sih para koruptor untuk dihukum mati dan DPR segera untuk mengesahkan RUU perampasan aset? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya ya.